saudara semua. Saudara sekarang sudah semester 5. Ya. Jadi saya tidak ingin semua mahasiswa yang tergabung di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 itu tidak mengikuti aturan atau kaidah-kaidah norma-norma yang ada di jurusan keperawatan Poltekkes Jakarta 3. Saya ingatkan saudara-saudara bergabung di institusi pendidikan keperawatan tertua di Indonesia, yang kita pun punya beban secara moral bahwa kita harus tetap mempertahankan kualitas dari para lulusan. Saudara-saudara mesti tahu bahwa saingan kita saat ini sangat banyak ya. Untuk saudara lulus itu bukan berarti bahwa Anda akan siap dipakai begitu saja kalau tanpa disertai dengan perilaku yang juga baik. Ya, jadi jangan salah bahwa dunia bekerja itu bukan hanya menuntut Anda pintar, tetapi sikap dan attitude Anda itu juga menjadi ukuran mereka untuk memilih Anda bergabung di institusi layanan. Jadi mohon saudara mulai membenahi diri. Ingat, kalau kuliah, walaupun kita kuliah hibrid, aturannya adalah menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada seperti tadi seenak-enaknya, bahkan mungkin ada di antara kalian yang belum mandi, itu jangan sampai terjadi. Jadi harus benar-benar siap. Ya. Nah, jadi untuk mata kuliah keperawatan keluarga di semester 5, ini ada dua SKS. Ya, kita masih pakai kurikulum yang lama, ya. Nah, di sini satu SKS adalah teori dan satu SKS adalah praktikum. Ada 4 capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini yang harus dicapai. Kedengaran nggak suara saya? Ya, yang pertama adalah mampu menerapkan prinsip etik, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan askep, mampu memberikan askep secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, serta mampu melaksanakan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Saudara mesti tahu yang namanya berkomunikasi itu bahasanya bukan hanya bahasa verbal ya, tetapi bahasa nonverbal. Termasuk pakaian kita, itu adalah komunikasi. Anda siap atau tidak ke pasien, ya, itu dilihat dari penampilan pertama ketika saudara bertemu dengan pasien. Kalau Anda sudah tidak rapi, ya, Anda sendiri cara berjalannya misalnya juga tidak meyakinkan klien, Anda berbahasa berkomunikasi juga dengan bahasa yang tidak dipahami klien, kayaknya nggak bakalan bisa tercapai dari tujuan dari asuhan keperawatan. Bedanya dokter dengan perawat, kalau dokter mungkin obatnya ada untuk menyembuhkan pasien itu dengan obat. Tapi kalau perawat, senjata utamanya adalah komunikasi. Jadi Anda harus paham bagaimana berkomunikasi dengan siapapun yang dihadapi. Klien itu mulai dari anak-anak sampai dengan lansia. Klien ada orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Klien ada orang yang miskin dan ada orang yang mampu. Klien ada yang sehat dan ada yang sakit. Itu Anda harus pahami. Bagaimana Anda berinteraksi, berkomunikasi dengan masing-masing klien. Saya bicara begini karena sasaran kita, tatanan kita ini adanya di masyarakat.
ngomongin keperawatan keluarga, Anda tidak datang ke rumah sakit dinas 24 jam gantian shift, tapi Anda melakukan kunjungan keluarga ke rumah. Jadi kalau saudara tidak siap ya dengan diri Anda sendiri sebagai perawat, bagaimana Anda mau berhadapan dengan keluarga yang karakteristiknya mungkin sulit ya untuk bisa menerima apa yang saudara sampaikan. Anda sering kan kalau di rumah tiba-tiba datang orang yang tidak diketahui itu siapa, kemudian itu pasti ada keluarga juga yang langsung bilang, ibunya nggak ada, nanti aja datangnya gitu ya. Atau misalnya Anda datang, dia melakukan penolakan, ya udah Mbak, nggak usah Mbak, kita nggak perlu. Ya, atau dia bilang iya tapi nggak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari keperawatan keluarga kita datang ke rumah adalah untuk memberikan informasi-informasi kesehatan, meningkatkan kemampuan keluarga untuk keluarga itu mampu secara mandiri melakukan upaya-upaya kesehatan, baik upaya preventif sifatnya adalah pencegahan dan upaya promotif artinya meningkatkan kesehatan. Ya, jadi saat ini saya sangat menggarisbawahi penampilan saudara, cara berjalan saudara, cara berkomunikasi saudara itu sangat penting buat saya. Sebagai penanggung jawab mata kuliah, saya tidak hanya menggarisbawahi dari pinter kamu, tetapi bagaimana kamu bisa melakukan komunikasi dan interaksi yang sangat baik. Ya, jadi itu harus dilatih ya, dari keluarga kamu sendiri. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang tua, dengan adik kamu, dengan tetangga sekitar, ya di kampus juga, dengan teman, dengan adik kelas, dengan kakak kelas, dengan dosen, dengan pegawai. Itu kamu harus mulai mengupgrade kemampuan itu, karena merubah ya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, dari yang tidak mampu menjadi mampu, itu bukan satu hal yang mudah. Contohnya, misalnya kamu nyuruh minum obat, ya. Sampai sekarang masih banyak kasusnya pasien yang tidak minum obat sesuai dengan prinsip minum obat. Kalau di rumah sakit ada perawat datang pada waktu jam minum obat, dia ngingetin atau mungkin juga memberikan langsung obatnya ke pasien. Tapi kalau di rumah perawatnya nggak ada. Jadi perawat belum tentu ada pada jam dia minum obat. Jadi perawat harus bisa meyakini bahwa pasien punya kemampuan untuk bisa minum obat sesuai dengan prinsip obatnya, sesuai dengan waktu, sesuai dengan dosisnya, ya. Itu gimana caranya? Kalau perawatnya tidak memberikan informasi yang jelas dan meyakini pasien bahwa itu penting untuk dilakukan seperti itu. Nah, intinya adalah karena kamu seorang nurse, ya salah satunya adalah change agents, melakukan upaya-upaya perubahan, maka kamu harus bisa merubah diri kamu sendiri untuk menjadi lebih baik. Ya, saya tidak ingin ini udah semester 5, tapi masih banyak yang kamu lakukan itu yang apa namanya? Masih tidak sesuai dengan karakteristik seorang nurse. Seperti tadi ya, kita kalau mau kuliah, yang namanya kuliah sesuai dengan jadwal, mau daring, mau luring, kalian harus bersiap dengan baik. Pakai seragam sesuai dengan ketentuan, duduk cari tempat yang baik, ya. Kemudian juga mengikuti proses pembelajaran dengan fokus. Jangan sampai Anda di kiri kanannya ada orang lain, kemudian Anda ikut ngobrol misalnya,
Anda sambil makan misalnya, ya, atau bahkan yang lebih ngenes itu ada mahasiswa sambil tiduran ngikut Zoom, Zoom-nya di kameranya di off-in sama saudara. Nah itu yang apa namanya miris buat saya. Dari 4 CPMK ini, ya, ada hal yang harus saudara ketahui. Tolong saudara mulai studi literatur pada minggu ini untuk mempelajari apa itu konsep keluarga, keluarga sejahtera, konsep keluarga, termasuk tahap perkembangan keluarga. Yang kedua mengenai konsep model, ya. Kemudian asuhan keperawatan keluarga. Kemudian tindakan keperawatan keluarga, baik itu berupa Penkes, merawat anggota keluarga yang sakit, dan pemberdayaan keluarga. Ya. Itu yang kita pelajari untuk mencapai kompetensi pada mata kuliah keperawatan keluarga. Ini bahan kajiannya, nanti saudara bisa lihat. Nah, kita praktek pembelajarannya ada ceramah, ada tutorial, dan ada praktikum. Metode belajarnya nanti Anda melakukan demonstrasi, ada review jurnal, ada role play, ada small group diskusi, ya, ada penugasan mandiri atau kelompok, ada pembelajaran berbasis masalah. Ya, memang karena ini OBE, jadi memang kita banyak juga menilai dari kemampuan-kemampuan Anda selain kemampuan kognitif. Nanti saudara akan ada tugas membuat makalah, mereview jurnal terkait, menyusun SOP, membuat video praktika, dan melakukan role play atau simulasi. Nanti ini jadwalnya akan coba saya rincikan, ya. Ini banyak sumber yang bisa saudara pakai. Ini dosen pengampunya. Ada saya sebagai PJMK, Bu Yeti, Bu Puji, Bu Tin, Bu SK, Bu Puspita, dan Bu Mariam. Ini untuk dosen pengampu mata kuliah keperawatan keluarga. Untuk pembelajaran ada 14 sesi pertemuan. Yang pertama mengenai konsep keluarga, keluarga sejahtera, konsep keperawatan keluarga, ini nanti dengan Ibu Pujiati. Ya, jadi ini ada tugas yang pertama adalah presentasi dulu dari mahasiswa pelaksanaannya. Nanti Bu Puji akan memberikan penjelasan dari hasil presentasi. Ya, Sipennya tolong ditulis ini sebagai tugas 1, ya, untuk kegiatan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, ini pertemuan kedua. Ini hanya 50 menit, ya. Nanti presentasi 15 menit, yang berikutnya diskusi 15 menit, 30 menit nanti Bu Puji yang akan memberikan pemantapan mengenai konsep keluarga. Yang kedua, tahap perkembangan keluarga, ini Bu Tin yang akan menyampaikan. Sama seperti itu, kelompok 2 berarti yang akan menyampaikan mengenai tahap perkembangan, nanti Bu Tin akan memberikan pemantapan. Yang ketiga, ini dengan Bu Mariam mengenai konsep model, ya, sama seperti tadi pembelajarannya. Kemudian yang keempat mengenai analisa konsep model tren dan isu. Ya, ini juga dengan Bu Mariam. Sama seperti tadi pembelajarannya. Ya, jadi udah ada 4 tugas, ya. Nanti kita lihat ada berapa, nanti Sipen tolong dibagi. Nah, kalau ini adalah tentang pengkajian dan proses penegakan diagnosa. Nanti mungkin setelah Bu Yeti bisa juga apakah nanti tugasnya ada kasus yang mau disampaikan dulu, kemudian saudara diminta melakukan pengkajian sesuai kasus, baru Bu Yeti akan memberikan materi, atau nanti Bu Yeti memberikan materi, saudara diberikan kasus untuk mengetahui mengenai kemampuan saudara
Apakah sudah paham tentang pengkajian keluarga? Ya, nanti saya akan tanyakan Bu Yeti. Yang jelas untuk Askep pasti ini akan ada tugas, ya. Apakah tugas pribadi atau kayaknya ini adalah tugas kelompok. Ya. Tapi yang jelas untuk yang awal pertama, tolong disiapkan satu kelas 4 kelompok untuk menyiapkan yang tadi saya minta ya. Konsep keluarga, tahap perkembangan keluarga, konsep model, dan tren isu. Sehingga nanti pas jadwalnya kuliah, kalian sudah siap. Kemudian untuk pertemuan 5678 ini dengan Bu Yeti, mengenai pengkajian dan diagnosa perawatan keluarga. Kemudian pertemuan ke-10 dan 11 ini dengan Bu Puspita. Ya, Bu Puspita tentang scoring, perencanaan. Ya. Kemudian 12-13 dengan saya itu sama adalah untuk intervensi keperawatan, ya, perencanaan. Kemudian yang terakhir dengan Bu SK 14-15 implementasi dan evaluasi. Ya, ini untuk materi perkuliahan. Nah, untuk ujian teori itu di pertemuan 9 dan 16, UTS-nya itu materi 1 sampai 8, UAS-nya materi 9 sampai 14. Sebentar ya, saya join Zoom dulu ya, saya ada rapat senat sebentar. Yang jawab, yang dua-dua gitu ya, tanya ya, ngambuk gitu ya, sapa, biasakan seperti itu, gestur tubuh juga jangan jecang, ya, biasakan seperti itu. Mahasiswa beda dengan mahasiswa umum, kalau mau misalnya kalau masih anak sastra dia mau jual bisa ya, kalau kita ya profesional, aturan ada. Kita lanjut ya. Itu untuk teori, apakah ada pertanyaan sampai sini? Nanti mulai dari materinya Bu Yeti sampai dengan Bu SK, saya minta dosennya memberikan kasus-kasus pemicu ya, supaya saudara bisa diskusi sesuai dengan topik dari materi yang disampaikan. Ada pertanyaan? Stefani, kamu ngantuk? Dimas mana Dimas? Dimas kok nggak kelihatan orangnya? Dimas nggak masuk ya? Dimas nih nggak ada ya? Kok nggak nyaut sih? Hadir Ibu, mohon maaf Ibu. Oke, kameranya jangan digituin apa? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu kita masuk ke untuk praktikum ya. Untuk praktikum kita punya 1 minggu Senin sampai dengan Jumat. Ya. Kemudian ada 16 pertemuan sebenarnya ya untuk di pelaksanaan praktikum. Pelaksanaan praktikumnya kita pakai di kampus, kalau bisa di lab komunitas kita pakai lab komunitas, kalau enggak kita pakai ruang kelas. Nah, untuk praktikum yang pertama ya, saudara saya minta untuk melakukan kunjungan keluarga, di mana saudara melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan PTM, tapi bukan Penkes untuk materi ya. Misalnya saudara tentang perawatan PTM di rumah, penyakit tidak menular di rumah.
misalnya cara pencegahan penularan gitu ya. Itu saudara, kalau ini penyakit tidak menular ya, misalnya apa upaya preventifnya yang harus dilakukan ya, itu misalnya harus melakukan screening rutin, harus olahraga, misalnya itu seperti apa. Nah, nanti Anda pelajari dari Anda lihat fenomenanya kasus PTM itu apa, Anda ambil salah satu, kemudian Anda tugasnya membuat video pada saat Anda melakukan kunjungan rumah. Jadi dibuat dulu skripnya, Anda melakukan kunjungan rumah dan melakukan pencast. Nah, ini bisa dua hal. Anda bisa role play, artinya Anda setting di dalam kelompok nanti siapa yang berperan jadi keluarga, boleh seperti itu, ya. Atau Anda melakukan kunjungan keluarga secara langsung. Paham ya tugasnya? Paham nggak sampai sini? Paham ya? Tapi bukan ngejelasin tentang misalnya hipertensi. Hipertensi adalah bukan itu. Tapi terkait bagaimana perawatan hipertensi di rumah. Jadi ambil satu topik. Ya, misalnya untuk olahraganya kayak, atau untuk manajemen stresnya kayak gitu. Yang kedua sama, ini untuk yang penyakit menular. Ya, pencegahan penularannya seperti apa. Itu bisa Anda ambil salah satu. Anda bisa dulu cari sumber belajar begini. Misalnya untuk intervensi-intervensi terkait DBD, perawatan DBD di rumah. Dari telaah jurnal, apa sih yang paling banyak tuh perawatan di rumah yang dilakukan untuk DBD? Ya, kalau di atas misalnya apa yang paling banyak untuk diabetes. Jadi berdasarkan hasil ada sumber belajarnya, cari sumber belajarnya. Ya, dari telaah jurnal, dari buku-buku gitu. Termasuk ini kalau yang merawat orang sakit di rumah, ya, ini Anda telaah jurnal juga. Dari Anda cari intervensi-intervensi yang dilakukan perawat di rumah untuk merawat klien di rumah. Misalnya memandikan klien stroke di rumah, misalnya ya. Terus itu kan dari beberapa jurnal bisa Anda lihat SOP-nya seperti apa sih sebenarnya yang terbaru, ya. Atau misalnya perawatan luka di rumah. Jadi merawat orang yang palliative care, yang sakitnya lama, kronis, yang nomor 8 nih. Bukan, jadi dia orang sakit gitu loh. Kan di masyarakat itu ada yang sehat dan yang sakit ya. Nah, ini yang terbaring, orang yang stroke, orang yang kanker, ya, yang palliative care, yang long term care. Paham nggak sampai sini? Galih, paham Galih? Ya, izin paham Ibu. Ya, jadi kamu lagi telaah jurnal dulu, cari ininya, cari kira-kira mau bikin SOP-nya apa ya gitu. Itu dari telaah jurnal. Ya, minimal 5 jurnal. Nah, baru dari situ kamu buat SOP dan nanti kamu buat video lagi dalam melakukan SOP itu seperti apa. Kan itu SOP-nya dari hasil jurnal ya. Nanti saya kasih formnya semua. Apa yang harus dibuat di SOP itu, kemudian kamu apa yang dilakukan di telaah jurnal, kemudian jadi SOP, baru kamu buat videonya. Nanti semua videonya kita akan upload ya. Kemudian termasuk pemberdayaan keluarga. Misalnya kalau pemberdayaan keluarga itu kamu melibatkan keluarga untuk sebagai pendamping minum obat misalnya. Ya. Keluarga diminta untuk membantu
mobilisasi klien misalnya seperti itu. Nah, pemberdayaan keluarga. Nah, ini perlu konsentrasi dan semangat yang tinggi. Saya yakin di praktikum ini saudara-saudara kalau nggak punya semangat yang tinggi, belum apa-apa udah nyerah duluan kayaknya. Ya. Jadi kalau yang pertama dan kedua Anda buat skenario, kemudian Anda praktek, ya karena kalau Penkes itu sebenarnya sudah dikasih materinya ya di mata kuliah Promkes ya. Nah, jadi tinggal Anda melakukan simulasi, Anda melakukan Penkes di keluarga. Kemudian kalau yang tugas berikutnya untuk yang perawat orang sakit dan pemberdayaan, catat nih Mediana ya. Pemberdayaan itu tugasnya Anda menyusun SOP dan membuat videonya. SOP itu. Kalau yang ketiga, ini yang di kampus ya, siapa yang sudah selesai ini, jadi Anda juga sama telah jurnal, cari materi tentang relaksasi otot progresif, nanti Anda akan sampaikan yaitu seperti apa langkah-langkahnya, tujuannya, sasarannya siapa yang tepat diberikan dan berikutnya, kemudian ada SOP-nya juga, Anda demonstrasikan secara langsung, jadi tidak usah dibuat videonya. Ya, ini secara garis besar yang akan saudara lalui. Nanti detailnya, kelengkapan dari penilaian dan sebagainya akan saya sampaikan lewat Sipen. Tadi Sipennya sudah masuk dalam satu grup ya. Nanti lebih mudah buat saya untuk memberikan informasi. Nah, untuk yang di awal ini, tolong masing-masing kelas dibikin 4 kelompok. Tugasnya tadi tuh pertemuan 1, 2, 3, 4 disiapkan ya. Sehingga nanti dosennya datang, Anda presentasi dulu, baru nanti dosennya yang ngasih materi. Paham sampai sini? Oke. Kalau paham saya rasa cukup ya. Kebetulan saya ada jadwal juga untuk mengikuti kegiatan rapat senat. Mudah-mudahan saya berharap kalian makin ke depan makin lebih baik, karena tantangan ke depan itu makin berat ya. Saudara, saya yakin punya potensi yang luar biasa. Mohon sekarang kita semangat, langkah pertama harus penuh semangat, sehingga langkah berikutnya saudara akan sukses. Saya rasa sekian, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pen saya akan share-nya nanti setelah lengkap semua ya, untuk apa namanya, RPS-nya, tapi untuk yang awal karena supaya Anda nggak bingung tugasnya, saya share dulu ini RPS-nya ya. Ya, oke. Ya, oke. Udah belum?
Baik, untuk kelas 3A boleh raise hand. Untuk 3A udah selesai, boleh dilanjutkan dengan 3B. Ya, baik. Untuk kelas 3B, selesai ya, teman-teman. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Oke, saya pamit. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.